Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick. Gue Fuad. Okay. Gue nggak mau so asik sih kayak si Patrick, males. Gue nggak so asik bang. Gue bikin asik hidup aja. Gue lagi bikin asik hidup aja. Asik hidup apaan sih? Nggak jelas banget loh. Ya pokoknya lagi diasik-asikin aja lah bang. Banyak banget pikiran gue puyeng gue. Oh ya kalau perempuan mah emang udah nggak usah bikin puyeng lah. Ngapain perempuan? Kalau perempuan kalau bikin puyeng. Ya perempuan sih, benar perempuan. Perempuan kalau bikin puyeng tinggalin. Masalahnya dia yang ninggalin gue bang. Oh, ya itu berarti asisten kan rumah tangga gue ya. Kita lagi ngomongin asisten rumah tangga gue ya. Berarti kan lu yang mesti ini dong, lu mesti introspeksi dong kenapa lu sampai ditinggalin. Gajinya kan minta dinaikin, gue nggak mau. Oh ya itu dia makanya gitu. Tapi worth it nggak gaji dia dinaikin kan gitu. Iya sih benar. Setelah dipikir, setelah menjalani sekarang harus bangun pagi, beres, cuci, bla bla bla. Kayaknya worth it aja tuh seharusnya. Nah itu kan berarti kan seharusnya kalau Tantri kenapa ninggalin lo? Tantri nggak ninggalin gua bang. Oh enggak. Ya enggak, gue nanya. Wah, itu kan belum ada kata final apa digantung kan bisa jadi apa begitu. Sih? Enggak. Sekarang gendangnya, Apa ya enggak sih? Jujur aja sama kita mah, sama Poros gitu-gitu. Bangke lah ini. Sama jujur nanti offline bukan online. Lu ngapain sih gerak mulu kamera sakit kepala? Ngejas cahayanya, bangke. Udah yang tadi udah benar. Nah, udah. Gitu. Jadi Tantri kalau ninggalin lu kenapa ya lu mesti introspeksi juga lah. Kenapa lu ditinggalin sama dia? Yang ninggalin gue itu asisten rumah tangga gue, bukan pacar gue. Oh ya, masih punya pacar? Masih dong. Masa pacarnya tidak tergelitik? Masa pacarnya tidak bukan pacar sih ya, orang yang mau lu kawin ini tidak tergelitik ngelihat lu udah mau kawin masih posting foto perempuan lain gitu. Itu sih bukan suatu kelucuan menurut gua. Karena sebuah hubungan itu nggak mesti dengan kelihatan mesra-mesraan. Itu sih nggak ada hubungannya sama mesra-mesraan. Goblok aja kalau makanya goblok aja kalau masih melihat pacarnya. Iya nih adik ini lucu nih gitu terus biarin gitu. Kalau gue sih enggak ya gitu. Itu justru menandakan suatu ketidakpedulian kalau menurut gua. Dia mengerti kok kebutuhan gue akan kegilaan. Itu sih bukan kegilaan karena tidak ada yang tahu. Tapi dia tahu gue cuman tapi nggak gigit. Nggak, model Kelu sih nggak gitu. Model Kelu nggak mungkin nggak gigit. Kalau ditimpalin Amel aja kemarin gue rasa lu DM taruhan gue nah sih kalau ditimpalin model kayak gue lagi broken heart sama Amel. Kemarin gue tanya, dia bilang have a great day guys. Gue juga hari ini great day. Gue tanya what's so great about today? Pacaran dong bang. Gue langsung Nah bisa jadi itu kan defense mechanism dia karena ngeliat lu udah terlalu gatel. Bisa jadi. Iya benar, mesti introspeksi loh. Tidak semua orang nyaman loh dengan kegatelan kayak gitu. Apalagi ngelihat umur gitu loh. Gue udah mandi, udah bersih, nggak mungkin gatel. Apalagi ngelihat umur gitu kan. Tapi ya berarti memang benar sih orang bilang bahwa bertambahnya umur itu tidak selalu berbanding dengan bertambahnya kedewasaan seseorang gitu. Ada yang udah tua kayak lu gini ya gitu, masih tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang proper atau enggak gitu. Itu sih gitu. Makanya juga gue selalu bilang pemain muda ya, Poros Salang ini yang dibahas ini apa aja, tapi ya kontennya Poros Salang ini kan lu. Enggak lah, gila lu. Konten Poros Salang Manchester United dan Ole Gunnar Solskjaer. Enggak, kontennya Poros Salang itu lu. Enggak lah, gila lu. Kebodohan yang lu lakukan, kisah cinta lu yang nggak pernah jelas, yang katanya mau kawin nggak jadi kawin gitu loh. Itu kan suatu pertama lu bilang mau kawin. Gue nunggu Ramon duluan dah. Ramon udah pasti duluan akhir Juni dia udah pasti kawin Juli, gitu loh. Ya udah, gue tunggu Ramon aja. Kalau lu kan dulu bilang mau kawinnya Juni.
Sampai sekarang aja nggak ada kejelasan, nggak ada. Awal-awal ini dibuka nih di Porcel. Awal-awal lu bilang lu mau kawinnya Juni, gue yang nyaranin November. Nggak mungkin Juni, ulang tahunnya tante juga Juni kok. Juli, iya Juli. Kan gue yang menyarankan malahan jangan pet segala macam. Oh iya. Kan gue dengerin saran lu bilang jangan Juli. Ya kan saran gue sekarang udah tinggalin aja kalau udah dicuekin gitu. Gitu. Lu ketakutan nggak kawin sih, kebutuhan biologis tuh sampai umur berapa sih? 10 tahun lagi juga lu ngacengnya juga ngaceng-ngaceng gitu doang, Pet. Benar gue bilang. Apa sih, Wat? Gitu. Benar gue bilang gitu. Jadi guys. Ya balik lagi tadi masalah kedewasaan gitu kan. Makanya kan gue bilang berapa kali tuh kalau gue ngelihat tweetnya si Ian SPCC gitu ya. Ya mainin si A, si B gini. Gila kali ya lu naruh anak umur 19, 20 tahun itu lu ceburin di zaman sekarang gitu kan. Ntar kalau misalnya hasil tidak berpihak lu yang ngomel-ngomel gitu, atau mereka digoreng sama orang-orang gitu loh. Lu sih mungkin cuma memuaskan visual lu aja bahwa main ini pemain muda gitu kan gitu. Kemarin kan mainin pemain muda, adik lu main mau kan? Cerita ya enggak, ini gue mau cerita bahwa beda banget konsepnya zaman Sir Alex dulu sama sekarang gitu loh. Sir Alex itu berani mainin Gary Neville, Beckham, Scholes gitu karena masih ada Maverick-nya di situ, masih ada Cantona, masih ada Bruce Pallister, masih ada Dennis Irwin gitu loh. Dia tahu bahwa anak-anak muda itu anak-anak muda itu bisa ditangani dengan baik di lapangan oleh mereka yang tua-tua. Lah sekarang lu cemplungin tuh anak-anak umur 18, 19, 20 tahun, siapa yang mau ngayomi? Puan Mata. Kemarin kan gitu. Nah itu dia emang bener sih, kadang-kadang kata Justin ya Kardus tuh modelan kayak lu gitu. Bikin modelan gitu kan, emang sampah gitu. Jadi maksud gua nggak bisa lu bandingin eranya gitu loh. Lu buru-buru mainin karena ngeliat performa mereka bagus di junior. Jujur gua kemarin ngelihat siapa aja tuh yang main ya, Elanga. Terus Ahmad, terus Hannibal. Ya, Sore sama si kalau Fis nggak dihitung lah ya karena benar-benar masuk di injury time gitu ya. Cuma maksud gue nggak ada sih yang spesial dari mereka main, terus terang aja gue bilang gitu loh. Nggak ada yang spesial. Iya belum gitu loh. Sama kayak dulu ngelihat Gary Neville main di Champions League. Pertama lawan Spartak Moskow. Tapi kalau kita bilang belum juga susah juga ya. Karena dulu karena kita jarang nonton gitu loh. Marcus Rashford juga gitu. Marcus Rashford masuk pertama langsung impresif kan. Nah itu dia, ada beberapa Rooney main pertama buat pertama ya langsung gitu. Makanya kan gue bilang gitu loh. James Wilson main pertama tuh bikin gol kalau gue nggak salah. Siapa? James Wilson yang striker. Katanya MU banget anaknya, sampah. Dailah gitu loh. Lu yang ngakuin United adalah DNA gue, teh kucing emang lu. Nah maksud gue, jujur gue nggak ngelihat apa ya, yang sangat benar-benar wah gitu. Maksudnya dulu ngelihat si Rooney main, terus Marcus Rashford, kemudian ngelihat gimana McManaman gitu ya, awal-awal tuh masih muda gitu. Owen gitu kan. Itu langsung impress kita. Nah ini kemarin juga enggak. Tapi ada juga Bang, kalau lu inget-inget yang kayak Ross Barkley waktu dia di Everton masuk pertama langsung impresif banget sampai yang ngincer itu City. Kemudian akhirnya jadi biasa aja kan. Itu kan jamak, banyak pemain bola yang di awalnya kayaknya bagus, terus tiba-tiba karena mungkin tidak bisa mengontrol diri, kemudian tidak bisa menjaga permainannya secara konsisten segala macam, itu juga contoh yang baik. Yang mau gue bilang di sini adalah bahwa gue nggak ngelihat ada yang benar-benar impresif gitu loh dari yang kemarin main gitu loh. Elanga bikin gol, umpannya cukup bagus menurut gue ya, bukan karena Daniel James kali gue bilang umpannya itu bagus dengan kaki kiri yang bukan kaki terkuat dia gitu ya, terus disamber dengan kepala. Tapi sebelum itu kan ada 2 peluang yang dia miss, yang dia udah pindahin bola syutingnya ke langit segala macem gitu. Jadi kalau ditanya kemarin lawan Wolves, nggak ada sih yang impresif anak-anak itu menurut gue gitu. Even Amad Diallo gitu loh. Sebenarnya gini loh, kalau menurut gue pribadi banyak kasus yang dari zaman dulu kita lihat ya, kayak Federico Maikeda lah misalnya. Iya. Ya, jadi ada beberapa pemain yang memang
bisa langsung dikasih kesempatan itu dan langsung nge-grab kesempatan itu dan shine kan gitu. Ada juga yang lambat. Kayak Federico Maeda juga nggak bisa kita bilang langsung shining ya. Dan akhirnya walaupun dia sempat naik, hilang lagi. Karena balik lagi, sebenarnya gue setuju dengan yang sering lu ucapin tentang Paul Pogba, Jesse Lingard misalnya ya. Lu punya skill, tapi ketika lu tidak bisa memaintain profesionalismenya lu, hilang. Paul Pogba sekarang ini lagi naik lagi kembali, bukan karena dia dia fokusnya mulai ke bola. Iya, dia mengubah sikapnya, dia balik ke bola, dia fokus ke pekerjaannya. Akhirnya your skill keluar lagi kan gitu, your shining star itu kembali lagi. Tapi Jesse Lingard coba sebagai contoh yang paling nyata lah. Ketika dia mana, ketika dia mendapatkan sebuah sorotan media yang berlebihan jadi seperti apa, dan ketika dia harus hilang, harus di masalah pribadi dia juga mengganggu memang ya. Tapi ketika dia restart semua di West Ham, you see what he can do kan gitu. Ya, bisa gitu, mungkin dengan environment yang lebih sehat gitu ya, yang bukan sehat sih, dengan environment yang lebih apa ya, lebih less pressure gitu kalau menurut gua gitu ya. Benar. Jadi lu bisa lebih relax segala macam gitu. Nah, kalau kemarin main muda sih rasa gua, kalau tanya gue jujur sih nggak ada yang benar-benar impresif. Kayak gue ngeliat dulu Rooney ya pertama main, terus mungkin Rashford yang bikin gol gitu, atau mungkin James Wilson gitu ya. Ya sama lah, mungkin kayak ngeliat dulu Nicky Butt gitu kan, juga nggak terlalu ini ya. Gary Neville sih yang gue ingat, Beckham gitu. Maksudnya ya B aja gitu kasarnya gitu. Ya, itu dia, untuk itu yang lu sebut itu kan semuanya itu yang dibilang namanya superstar kan. Yang ibaratnya mulai dari dia pertama kali muncul aja udah kasih impression kan. Kita sebutlah nama Cristiano Ronaldo yang lu sebut tadi, David Beckham, terus Wayne Rooney dari zaman Everton aja dia udah menunjukkan bahwa dia itu akan menjadi seorang superstar gitu. Beckham menurut gua di awal juga nggak ini banget kok mainnya, dia ini di partai dari tengah lapangan berani nembak. Benga itu udah tahun 96-97 udah 2 musim. Lah gila lu masih pakai nomor 10 itu yang dia bikin gol dari setengah. Iya, 96-97 kan masih ada Cantona goblok. Makanya lu digoblok-goblokin sama orang udah kayak gitu ngotot. 96-97 lawan West Ham itu dia udah main 2 musim. Udah sempat dipinjemin di Preston, udah sempat balik. Intinya kan sini yang mau gue bilang, kalau lu bisa mencerna adalah gimana pemain muda dikasih di 1-2 game all mereka itu tidak impresif, wajar gitu loh, karena memang butuh waktu buat mengembangi skill mereka. Kan itu sorotan gue tadi, bahwa ya gue nggak impress ngelihat mereka karena biasa aja menurut gue. Ya mungkin kalau dikasih menit main yang konsisten, dibimbing dengan benar, mereka bisa jadi gitu loh. Tapi ada juga pemain-pemain muda yang di partai perdana itu udah benar-benar wow gitu, orang udah canggih banget. Rooney main pertama lawan Arsenal, giring bola dari nggak tengah lapangan banget sih ya, gitu. Udah lewat ke sini di shooting David Seaman yang brek gitu, itu gue masih ingat sampai sekarang gitu, masih kebayang gitu. Terus Rashford kan gol debut kan waktu dia baru main, kalau gue nggak salah gitu. Iya gitu. Terus si James Wilson walaupun akhirnya tenggelam gitu. Poin gue kan tadi di situ gitu loh. Nah, pemain-pemain muda kalau di United dulu walaupun 1-2 partai awal kayak Beckham, kayak Gary Neville, kayak Nicky Butt gitu ya, nggak kelihatan biasa aja, tapi mereka dimainin rutin, berani Sir Alex mainin rutin. Satu, karena itu Sir Alex yang udah menangani tim lama. Kedua, ada Maverick, ada Cantona, ada Bruce, ada Pallister, kan itu tadi gue bilang, ada yang mengayomi, ada yang ngejaga mereka, ada yang ngebimbing mereka di lapangan. Nah, kalau di United sekarang pemain-pemain muda itu dimainin, siapa yang mau mengayomi? Siapa? Bruno doang. Bruno captain, he's a leader, tapi untuk level kayak Cantona gue rasa dia belum gitu loh. Kalau dia memang susah sih, Bang. Susah juga. Di luar Bruno kan gak ada lagi. Lu mau ngarepin David De Gea ngomong mereka, lu mau ngarepin Matic gitu loh. Lu mau ngarepin siapa di situ yang bisa ngomongin gitu. Memang situasinya juga kan beda. Zamannya Sir Alex Ferguson, zamannya Class of 92 itu kayak lu bilang, ada Cantona, ada Pallister, ada Brucey, ada semua ini tuh. Dan itu udah lama di klub gitu loh. Kalau yang sekarang, yang leadernya pun kalau lu lihat aja, siapa yang lu bilang tadi, Bruno Fernandes, Maguire, ini semua pemain-pemain yang baru datang juga kan. Jadi justru yang bisa lu harapin untuk bisa membimbing anak-anak ini ya masih muda juga, Marcus Rashford. Ya kan nggak ketemu.
Ya itu kan makanya nggak ketemu gitu loh. Iya. Itu dia poinnya kan di situ gitu loh. Poinnya tuh di situ gitu. Tapi tetap harus dikasih kredit sama Ole bahwa di partai terakhir di partai terakhir Liga Inggris di tengah performa yang tidak pernah menang di 3 partai terakhir di kandang gitu ya. Lu berani nih mainin Elanga sebagai striker. Lu berani mainin Daniel James yang banyak diledekin orang yang memang rasa gue ya masih rata-rata sih memang dia gitu kemampuannya gitu ya. Lu berani nyimpen semuanya gitu rata-rata gitu. Lu lihat main di kanan Ahmad Diallo bagus nih katanya gitu ya. Ya 1-2 tadi kayak lawan Milan tuh lagi timingnya pas, terima umpannya si Bruno ya bisa bikin gol. Kemarin juga lambat beberapa kali, malahan sering tumpang tindih nih sama si Elanga posisinya gitu loh. Terkadang dia jadi striker, Elanga main di kanan. Begitupun sebaliknya, bahkan ada beberapa kesempatan yang mereka agak nabrak gitu loh sampai jatuh. Kalau nggak salah babak pertama tuh ada yang dapat tendangan bebas 30 berapa gitu. Ya gitu loh. Jadi ya what I'm trying to say adalah nggak usah lah berharap cepet-cepet anak-anak muda tuh karena impresif mungkin lu lihat di reserve di beberapa terus ini mainnya kasih kesempatan, sabar aja gitu karena kondisi psikologis kan mesti lu pikirin. Lu bayangin anak umur 19 tahun misalnya 20 tahun atau 18 tahun lu kasih sorotan, lu mainin tiba-tiba mainnya perform amit-amit jabang bayi tiba-tiba bikin kesalahan sampai entah bikin gol bunuh diri atau mungkin red card gitu loh. Mereparasi mental itu kan gak gampang Pak gitu loh. Jadi kalau gue selalu berada di sisi yang gue setuju United mainkan pemain-pemain muda, tapi biarkan pelatih yang nentuin kapan mereka mau main gitu loh. Kapan nih waktu yang pas gitu loh. Semalam tuh gue kaget gitu loh. Karena timing fieldingnya. Iya, berani mainin Tuan ZB sama Bailey di belakang lawan Wolves yang Wolves itu terakhir menang di kandang di Molineux itu lawan waktu diasuh sama Sir Alex. Dia asuh sama Sir Alex, berarti udah sekitar 9-10 tahun lalu kalau gue nggak salah ingat. Gitu loh. Tapi ya balik lagi lah ke topiknya itu tadi. Gue sih setuju kalau masalah pemain muda itu nggak mungkin diturunin secara bersamaan. Jangan lu harapin kayak zaman-zaman dulu lagi. Sekarang ini kita bersyukur aja kita punya potensi-potensi yang baik untuk masa depan. Iya. Bagaimana mengolahnya dan dipoles sampai menjadi pemain yang benar-benar ready yang bagus. Iya. Karena secara fisik juga mereka belum. Lu kalau lihat kayak ringki banget gue lihat Elanga dia lo ringki banget badannya gue lihat Sola Sotieri itu buset dah. Gue ngeliat badannya maaf aja nih, bukan gue sepele ya. Gue agak bingung juga ya. Kayak lu lihat waktu McTominay pertama kali muncul, kan langsung udah badannya jadi. Badannya udah bagus, iya gitu loh. Gue ngeliat kayak Elanga, Shori Sotiair sama Diallo. Kok ini kayak orang-orang kurang gizi ya? Iya, yang sebelumnya malah Angel Gomez, terus siapa lagi tuh yang udah dijual tuh, itu juga badannya buset. Nah, lu lihat aja tuh siapa Angel Gomez sama siapa tuh lagi tuh yang udah dijual apa dipinjemin. Yang baru bukan yang di Jerman kalau nggak salah gua Tahith Chong gitu loh. Iya, Tahith Chong. Emang ada apa tuh mereka sekarang nggak kedengeran juga kan? Gitu dulu kayaknya bagus banget nih di yang baru juara siapa? Yang baru angkat piala bareng sama ini siapa ya? Kan ada satu yang dia gue lupa. Ashley Young. Bukan, yang ya, jadi maksud gua ya udahlah pemain-pemain muda biarkan berkembang sesuai dengan kapasitas pelatih yang tahu gitu loh. Nggak usah kayak tadi gue bilang untuk memuaskan visual kita bahwa United mainin pemain muda segala macam gitu. Tapi ntar hasilnya bumerang kan kasihan gitu. Itu sih kalau menurut gue. Nah, lawan Villarreal nanti kalau kemarin gue nonton mereka lawan Madrid, gue agak ngeri ya. Gue agak ngeri kalau Unitednya kumat gitu loh. Karena mereka bertahan sangat rapi gitu ya. Terus Pau Torres sama Raul Albiol itu menurut gue salah satu pasangan yang cukup bagus sih gitu. Albiol dengan pengalamannya yang udah main di mana-mana juga. Plus Pau Torres kan lagi jadi rising star, bahkan dibawa ke Euro nih, skuad Spanyol nih sama si Luis Enrique gitu. Jadi kalau misalnya United masih menyia-nyiain peluang, terus tidak bisa killing the game dan buntu ngadepin tim dengan low block, ya lu siap-siap aja. Karena Villarreal juga bagus tuh counter attack-nya. Bahkan lawan Madrid kan mereka unggul duluan tuh dari counter attack. Serangan yang simpel gitu loh. Like it or not, memang besok tuh benar-benar ya benar kayak kata lu Bang, harus benar-benar kill the game, harus benar-benar efektif lah, benar-benar tactical banget mainnya besok, nggak bisa lagi model
lo 1000 kesempatan, satu yang lo ambil. Ya, itu nggak bisa bunuh diri lo kalau kayak gitu. Gitu. Bahkan PR kan, ya Maguire kan masih doubtful. Nah, itu kenapa gue yakin sih Maguire main, ini cuma main games aja udah. Mungkin kalau waktu apa juga udah jalan biasa-biasa aja kan dia. Ya, orang cedera kan nggak harus pakai kruk terus, gila. Ya juga sih, cuman gue nggak tahu. Ya oke, boleh maksud gue itu udah main gamesnya Ole aja. Kalau nggak ngapain lu bawa Maguire ke final? Ya kan doubtful, kan mau dilihat sampai hari Selasa gitu loh. Karena gue lihat kalau gue nih ya, kalau memang itu dia cedera gitu, yang belum fit 100% segala macam, terus langsung dimainin di final, jujur gue agak ngeri justru. Karena lu udah sebulan nih nggak main gitu kasarnya, udah 3 mingguan lu nggak main gitu ya. Itu gue agak ngeri gitu loh. Kalau kayak gitu gue lebih memilih itu suara admin yang masuk ya. Matiin. Maksud gue, kalau gue justru kalau memang benar-benar dia doubtful, ya mendingan ya mau nggak mau lo mainin Bailey. Kalau gue ya gitu, lo mainin Bailey sama Lindelof gitu, sambil berharap benar-benar ada solusi jangka pendek sini kalau gue bilang ya di pertahanan yang sering error lah gitu, either dari sisi offside atau kadang untuk pergerakan lawan gitu. Karena kalau depan ya gue masih optimis lah ya, gue masih tetap optimis gitu untuk lini depan gitu loh. Dan semoga Bruno bisa menampilkan permainan terbaiknya dia aja gitu. Itu sih kalau menurut gue satu lagi. Gitu. Terus perkiraan lo nih, kalau gue pribadi gue pengen lihat Bruno sama Pogba ada di satu line up. Ya main tuh mereka main lagi. Kiri Pogba berarti ya, kiri Pogba. Ya bisa jadi main lagi. Ya, tapi justru gue ngelihat malahan Greenwood yang dicadangin. Iya. Mungkin justru Rashford sama Cavani. Itu yang gue takut. Kenapa? Jujur aja gue takut. Rashford, kita sama-sama tahu lah Rashford itu modelnya kayak mana, hobinya seperti apa. Sementara tadi kan kita udah sebut harus benar-benar bisa killing the game dari awal kan. Ya. Rashid ini kan punya penyakit giring bola, lambat yang suka yang aneh-aneh. Ya. Bisa jadi itu gitu, karena gue justru lebih berharap Greenwood jadi super sub. Kalau gue ya gitu loh. Kalau gue cuma tinggal gimana nanti starting line up-nya benar-benar bisa memberi rasa nyaman dan ya keunggulan, itu sih kalau menurut gue. Kalau gelandang udah pasti Fred sama McTominay lah. Matic udah habis bener gue bilang. Ya kalau lo nggak jual ya bener-bener jadiin pelapis deh gitu. Kemarin juga berapa sama Adama Traore gitu sampai jatuh gitu. Ada 2 kali tuh gol pertama singkat gue dibikin error. Udah bidding ya, udah minta. Ya, udah nawar ya Roma ya gitu loh. Ya mungkin di Roma akan lebih pas lah gitu, nggak terlalu fisikal segala macam gitu. Lawan Leicester, terus kemarin lawan Wolves gitu, gue ngeliat buset dah jantungan gue ngelihatnya Matic sudah gitu. Udah habis, memang udah susah di Premier League itu memang lu. Ya, bagus gitu. Beberapa pertandingan dia bisa, karena kemampuan Matic adalah dia adalah seorang gelandang bertahan yang bisa mengontrol, yang bisa mengalirkan bola dengan bagus gitu loh. Tipe-tipe yang lu butuhin pada saat counter attack gitu untuk build up serangan, dia tuh bisa gitu. Karena kan nggak semua gelandang bertahan bisa begitu gitu loh. Gitu. Jadi maksud gua umpan dia juga cukup bagus gitu, cukup presisi sebenarnya. Cuma memang menurut gue udah too slow aja kalau Matic gitu loh. Bahkan Mata juga kemarin gak impresif mainnya menurut gue gitu. Itu sih. Jadi ya Fred, McTominay, Pogba, Bruno, Rashford sama Cavani sih rasa gue. Itu sih. Nah belakang nih nggak tahu kalau memang Maguire masih cedera. Kalau gue sih Bailey sih ya gitu loh. Kalau gue sih Bailey yang gantiin si Maguire gitu loh. Dan kiper kan udah fix di si De Gea kan gitu loh. Seperti ya mungkin mau mencoba mengulang romansa 2017 lah, itu kan selama penyisihan grup segala macem kan yang main si Romero kan gitu. Tapi di final tuh dikasih ke De Gea gitu loh. Jadi dan bisa jadi juga ya suatu perpisahan yang manis sih kalau dia dimainin di final juara terus musim depan misalnya dia dijual gitu. I don't mind with that gitu. Tapi karena semua 4 kiper di bawah loh itu.
Satu lagi siapa? Bishop ya? Bishop, 4 di bawah. Bishop itu kan pendeta kan? Terjemahannya iya. Sama aja. Kita juga punya ikan sekarang. Mimin nanya, Bapak siapa lah tega kali kasih nama anaknya ikan gitu. Marga itu, Min. Marga. Jadi mungkin Bishop ini tugasnya di sana bawa air urapan. Jadi sebelum tanding, dikasih air urapan dulu. Dikasih dulu sebelum pertandingan. Iya, kecuali Pogba. Begitu dia berlatih, protes Pogba. Kecuali Pogba sama Ahmad gitu loh. Yang lain sih mungkin dikasih air urapan sama dia gitu loh. Pogba sama nggak ngantar gue wudhu aja dulu gitu. Mungkin mereka gitu, jaga wudhu gitu kan. Itu sih kalau menurut gue sih Pet ya. Jadi lawan Villarreal ya jangan buang-buang peluang lagi lah gitu. Gua cuma satu mau sebagai kalau ini jadi penutupan kita pada episode ini. Gue cuma satu, gue pengen tanggal 27 pagi gue bisa di timeline gue teriak-teriak, gue bisa nyanyi champion deh. Ya itu nggak cuma lu, semua fans juga pengen teriak-teriak kayak gitu. Aduh udah lama banget Bang, kita nggak menikmati ini. Gila lu, gue 2 hari ini tau nggak, jantungan mulu. Finalnya kapan? Jantungannya dari sekarang udah. Kayak kau udah lama nggak ciuman. Ciuman mah gue udah. Enggak, kan udah lama kok nggak ciuman. Ya, kau terakhir ketemu Tantri kapan? Yang waktu kita dengan David Nurbianto lah. Udah 3 bulan yang lalu loh. 2 bulan lah. 3 bulan loh. Bibir kau tuh udah kering banget. Kalau aku tuh masih bisa bahasain gini. Tai lah. Gitu. Kan apa ya, lembut, terus sedikit basah gitu kan enak. Makasih ya Bang ya. Ya kan? Terus kalau udah 3 bulan gak ciuman masih dianggap ingat Rina kan? Lu ingat Rina kan? Kenapa Rina? Mau kau kawinin juga? Dia kan lagi di Jogja nih. Dia kan suka sepedaan. Iya, mau kau kawinin juga. Dia mau pulang katanya. Kenapa? Gue sakit gue bilang, COVID lu ya? Enggak, gue masih bisa ngerasa dan nyium kok. Gue tanya, emang lu masih bisa nyium? Ya bisa dong. Emang jomblo bisa nyium ya? Bangsat lu kan ya. Oh, si Rina itu jomblo juga. Jomblo. Tapi dia muslim, makanya nggak mungkin kau kawinin kan? Gitu. Kenapa enggak? Oh, lu masih mau pindah lagi agamanya? Apa sih? Pembahasan ini berakhir sudah. Kita ya, berarti yang jomblo itu one fact about Gedangs adalah yang berangkat ke Gedangs adalah Sir Alex Ferguson dengan siapa yang lama? Gue lupa. Yang pasti Ed nggak berangkat, Pak. Ed nggak berangkat, malah yang berangkat siapa? David Gill yang berangkat. Ya, David Gill sama. Ya. Kocak nih. Lah, Ed kenapa? Cukup takut Pak. Final loh, ini final. Satu pesawat loh mereka. Berangkat sama rombongan tim loh. Luar biasa. Luar biasa itu. Tadi Mimin nanya. Tapi kok Sir Alex nggak jewer ya itu pemain-pemain masuk nggak pakai jas. Pada nggak pakai jas kan? Ya dulu mungkin pasti diomelin kan? Ya enggak, mungkin kan ini karena ada kebutuhan sponsor kali gitu loh. Makanya sekali ini berangkatnya pakai training suit gitu kan. Itu sih menurut gua. Jadi nggak jadi satu isu besar juga. Ya, siapa tahu jasnya disiapin buat dipakai pulang. Kan kita nggak tahu kalau juara turunnya pakai jas. Gitu, kalau kan? Yang gua harapkan cuma satu. Kalau memang mau gue yang nggak main, ya please jangan. Begitu kita misalnya udah juara, udah pasti juara nih ya, please jangan tiba-tiba lu buka jas lu, pakai baju seragam dan masuk ke lapangan ngangkat piala. Jangan kayak John Terry lah ya. Lu ingat nggak final Champions League? Ingat lah. Pas waktu Chelsea udah dipastikan tuh juara, tiba-tiba dia buka jas dan pakai jersey langkah piala. Jadi mantap-mantap. Iya. Jangan yang player. Iya. Itu aja kali ya. Nggak apa-apa. Ya, itu aja kali ya. Tapi kalau misalnya pun dia nggak main gitu ya, tapi dia ada di bench ya hak dia gitu. Bahkan kalaupun dia nggak main, tapi dia turun ikut gabung ya nggak apa-apa lah. Maksud gue itu jangan ganti baju, pakai jas aja. Kayak Roy Keane, kayak Scholes kan boleh gitu loh. Itu sih gitu. Itu aja sih ya. Panas gitu kan, tidur siang gitu. Patrick
ya biarlah dia mikir siapa bibir mana yang mau diciumnya lagi gitu kan, kasihan. Gue mikir gini aja kali bang, mungkin gue nanti malam akan bikin space ngebahas tentang kejombloan. Gue pakai akun Porsalang nanti malam bikin space. Tapi yang mau gue invite cuma yang followers Porsalang yang perempuan aja. Nah, tengoklah gimana seorang perempuan bisa percaya sama lu gitu. Bercanda kali, elah. Udah, gue Fuad. Gue Patrick, gue mau nyapu lagi. Bye. Thank you. Bye.